Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kembali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena rahmatnya, karena nikmatnya kita bisa melaksanakan sholat subuh pada pagi hari ini. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menerima semua ibadah yang sudah kita lakukan. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terus menambah semangat kita sehingga kita bisa terus beribadah kepadanya sampai kematian menjemput kita insyaallah. Bapak dan Ibu sekalian, sekarang ini kita berada di bulan Dzulqa'dah masih. Ya, belum masuk Dzulhijjah ya. Ya. Bulan Dzulqa'dah ini ada dua irisan. Ya, yang pertama dia termasuk bulan haji. Dalam Al-Quran Allah sebutkan Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Bulan haji itu adalah bulan-bulan yang sudah dimaklumi. Ya, bulan haji itu mulainya bulan apa? Mulainya bulan Syawal. Ya, disebut bulan haji itu bulan Syawal. Kemudian bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Ada di RW 9 yang berangkat haji tahun ini? Ada Pak? Enggak ada? Ya, karena memang berangkat haji sekarang ini tidak mudah ya. Waiting listnya sampai kalau di Depok itu terakhir 31 tahun. Ya. Ya. Tapi jangan karena daftar tunggunya lama terus kita jadi nggak daftar. Pak, umur saya sekarang sudah 60 misalnya. Kalau saya daftar haji sekarang, saya berangkatnya umur 91 dong Pak. Gitu. Ya, bisa-bisa saya nggak jadi berangkat. Ya, jangan berpikir begitu. Kalau sudah ada dananya sudah daftar saja. Mau berangkat atau tidak itu urusan Allah. Gitu. Ya, kalau Allah sudah menghendaki kita berangkat, Allah punya 1000 macam cara untuk memberangkatkan kita, gitu ya. Banyak loh orang-orang yang tidak pernah terbayang dia bisa berangkat haji, karena uangnya juga nggak bayang. Pekerjaannya cuma jaga sekolah SD itu, bersih-bersih sekolah SD itu. Ya, saya pernah ketemu tuh orang-orang begitu. Saya tanya, Bapak penjaga SD terus bersihkan sekolah SD ini gajinya berapa sebulan? 1.250.000. Coba bayangkan ya. Buat makan saja itu sudah sangat sulit, apalagi buat berangkat haji. Tapi ada tuh orang yang bisa berangkat, ya kan? Jadi kalau Allah sudah menginginkan, Allah selalu punya cara untuk memberangkatkan kita. Terakhir tahun ini saya lihat di televisi kemarin, di YouTube kalau nggak salah ya, dari Bogor itu ada petani berangkat di umur 100 tahun, tapi badannya masih gagah. Kan petani biasa kerja, kalau kita kan kebanyakan nonton TV, jadi badan kita lemah-lemah.
Petani pagi sudah ke sawah, ke ladang, ya, jalan kaki, jadi badannya sehat-sehat. Nah, dia mengumpulkan uang untuk berangkat haji itu setelah menabung selama 70 tahun. Jadi mulai umur 30 tuh dia nabung buat haji itu. Ya, bisa berangkat di umur yang ke-100. Ya. Jadi jangan pernah berpikir begitu. Daftar saja. Ya. Kalaupun pada akhirnya kita tidak bisa berangkat, sekarang ini bisa diwariskan, ya, ke keluarga kita. Kalau zaman dulu nggak bisa, Pak. Kalau nggak berangkat, dikembalikan uangnya. Kalau sekarang tidak berangkat karena meninggal dunia misalnya, itu bisa diwariskan ke keluarganya, ya. Jadi dapat yang haji 2 tuh. Dia sendiri dapat pahala haji sekalipun dia tidak berangkat. Kan dalam Islam begitu kan? Ya, orang yang sudah berniat baik, kemudian niat baiknya itu tidak terlaksana karena kendala ini dan itu, maka dia tetap mendapatkan pahala full seperti apa yang sudah dia niatkan, seperti orang yang melakukannya. Gitu. Terus tambah anaknya pula yang menggantikan. Ya, jadi ongkosnya 1, dapat pahala hajinya 2. Gitu, ya. Jadi jangan berpikir gitu, daftar saja. Ya. Nah, jadi bulan Dzulhijjah ini termasuk bulan haji. Nah, yang kedua, bulan Dzulqa'dah ini juga termasuk arba'atun hurum, 4 bulan yang mulia. Ya, dan kemuliaan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, satu lagi apa? Arba'atun hurum. 4 bulan mulia itu apa lagi? Satu lagi Rajab. Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, kemuliaan bulan ini itu sudah berlangsung selama sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Ya, karena kemuliaan bulan Dzulqa'dah ini sudah Allah tetapkan pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Lama sekali. Ya, dulunya kan langit dan bumi ini tidak ada, cuma ada satu benda saja. Kemudian Allah ledakkan. Maka jadilah langit, jadi bumi, jadi tata surya kita seperti sekarang ini. Ya. Dalam dunia sains itu dikenal dengan teori Big Bang. Ya. Dan meledaknya benda itu yang kemudian menjadi langit dan bumi diperkirakan terjadi sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Ya. Nah, peristiwa meledaknya itu Allah jelaskan dalam surah Al-Anbiya ayat ke-30. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy afala yu'minun. Apakah orang-orang kafir itu tidak tahu bahwa dulunya langit dan bumi itu adalah satu, kemudian Allah pisahkan mereka dan Allah jadikan dengan air segala sesuatu menjadi hidup. Ya, dulunya nggak ada bumi, nggak ada langit, dulunya satu, Allah pisahkan. Ya. Nah, jadi menurut teori sains, teori Big Bang itu terjadinya sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Manusia belum ada ketika itu.
Manusia itu baru menghuni bumi, Nabi Adam itu sekitar 9.000 tahun yang lalu. Ya. Jarak kita ke Nabi Muhammad berapa tahun? Sekitar 1.400-an toh? Nabi Muhammad ke Nabi Ibrahim sekitar 4.000-an tahun. Jadi Nabi Ibrahim ke kita sekitar 5.400, ya. Nah, kita ke Nabi Adam itu sekitar 9.000-an tahun. Jadi bumi ini lama diisi oleh makhluk yang lain. Ya, manusia itu baru 9.000-an tahun lalu adanya. Nah, kemudian pada saat Allah menciptakan langit dan bumi itu, Allah juga sudah menetapkan jumlah bulan ada 12. Ya. Seperti yang kita kenal sekarang, Muharram, Safar, dan seterusnya. Nah, pada saat itu juga Allah menetapkan ada 4 bulan yang mulia tadi itu. Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi dia sudah 13,8 miliar tahun yang lalu. Ya, jadi di samping dia bulan mulia, dia juga bulan haji. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ketika kita berada di bulan haji seperti sekarang ini, kita selalu diingatkan akan seorang tokoh yang sangat luar biasa. Dia adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di dalam Al-Quran hanya ada 2 nabi yang secara tegas, secara eksplisit kita diperintahkan untuk mengikutinya. Pertama, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya, ayatnya saya kira Bapak Ibu semua hafal itu ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, yang dimaksud Rasulillah di situ adalah Nabi Muhammad. Ya. Nah, akan tetapi ternyata ada nabi lain yang kita juga diperintahkan untuk mengikutinya. Dan redaksinya pun mirip. Ya. Itu Nabi Ibrahim. Ada dalam surah Al-Mumtahanah ayat keempat. Ya, surah Al-Mumtahanah ayat keempat. Laqad kana lakum, nah, depannya sama tuh. Laqad kana lakum uswatun hasanatun. Mirip-mirip tuh redaksinya. Fi Ibrahima walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada bagi kalian, untuk kalian, keteladanan yang baik dari Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Ya, cuma 2 nabi itu. Walaupun nabi-nabi lain pun juga Allah hadirkan kisahnya untuk kita jadikan pelajaran, ya. Tapi yang secara eksplisit cuma 2. Pertama Nabi Muhammad, yang kedua Nabi Ibrahim. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya coba pikir-pikir kenapa kok kita disuruh meneladani Nabi Ibrahim juga gitu, ya. Nah, ternyata beliau ini memang orang yang sangat luar biasa. Luar biasa kan di luar kebiasaan, ya, di luar rata-rata orang pada umumnya kan begitu. Ya. Luar biasa beliau. Ya, beberapa sudah saya ceritakan. Nah, yang lainnya adalah bahwa beliau ini pemimpin yang sukses. Ya, ini tidak mudah nih. Beliau seorang nabi, beliau juga seorang rasul, ya. Beliau juga seorang pemimpin, beliau juga seorang ayah sukses. Ya. Sebagai nabi Allah ceritakan di dalam surah Maryam. Ya, wadhkur fil kitabi Ibrahim
innahu kana siddiqan nabiyya. Dan ingatlah kisah Ibrahim. Dia adalah seorang nabi yang siddiq, nabi yang jujur, yang benar. Dia juga seorang rasul, ulul azmi minar rusul bahkan. Ya, nabi yang memiliki azam, tekad yang kuat. Ya. Di seorang nabi juga seorang rasul, kita bisa bayangin tuh kayak apa beratnya, kayak apa sibuknya, ya. Tambah lagi Allah lantik lagi beliau menjadi pemimpin. Dan pemimpinnya bukan wali kota, ya. Jadi wali kota aja udah berat kan, ya. Pusing wali kota tuh. Pagi subuh udah keluar, diundang sana, undang sini, ya. Sampai jam 12 malam baru pulang. Besok pagi udah lagi keluar lagi. Jam kerjanya nggak ada tuh 24 jam. Hari kerjanya seminggu 7 hari, ya. Begitu juga gubernur, begitu juga presiden, toh, ya. Nah, Nabi Ibrahim bukan wali kota, bukan gubernur, bukan presiden, tapi beliau pemimpin bagi semua umat manusia, alias pemimpin dunia. Itu kayak apalagi sibuknya, ya. Allah yang melantik beliau itu di dalam surah Al-Baqarah 124. Inni ja'iluka linnasi imaman. Aku angkat engkau wahai Ibrahim menjadi pemimpin bagi semua manusia, pemimpin dunia. Gitu, ya. Sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai pemimpin. Tapi yang luar biasanya, beliau juga sebagai ayah paling sukses di muka bumi. Kita kan ini para ayah nih, ya, ada ibu juga di belakang. Jadi kalau kita ingin mencari model ayah, maka lihatlah Ibrahim. Gak susah gitu, ya. Kita lihat Nabi Ibrahim. Anak-anaknya jadi orang-orang besar, jadi para nabi, jadi para rasul, itu, ya. Dan ini tidak mudah gitu. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang luar biasa tadi itu. Kita mendapatkan di masyarakat kita banyak orang yang karirnya moncer, tapi keluarganya hancur lebur, kan begitu. Karena sibuk misalnya nyari duit, ya, lupa dia, abai, anaknya tidak terperhatikan, ya, duitnya banyak, anaknya pada kena narkoba misalnya, ya. Ada orang yang anak-anaknya baik-baik tapi karirnya mentok gitu, ya. Ada sudah karirnya mentok, keluarganya juga amburadul. Ini lebih berat lagi, ya. Tapi tidak begitu dengan Nabi Ibrahim. Karir beliau moncer, tapi anak-anaknya sukses. Ini kan tidak mudah gitu, ya. Beliau sampai jadi top leader, anak-anaknya juga jadi para nabi, ya. Nah, itu karena saya katakan beliau ini orang yang sangat luar biasa, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi kita diperintahkan untuk meneladani beliau, ya. Tentunya kalau mengikuti beliau dalam kapasitas beliau sebagai nabi kan tidak mungkin, ya. Kita nggak akan bisa jadi nabi. Nabi kan sudah close, tutup, ya. Nabi Muhammad itu nabi terakhir. Rasul juga sudah tutup, ya. Dengan ditutupnya nabi, otomatis Rasul juga sudah
tertutup, ya. Jadi nanti jangan ada orang yang mengaku rasul misalnya, seperti terjadi di Depok ya, di Beji itu kan ada dulu, Tanah Baru, ada rasul namanya Ahmad Musadek. Masih hidup nggak orangnya? Masih ya, ya. Kan udah nggak ada nabi dan rasul, kata dia. Itu ayatnya di Quran itu yang ditutup itu nabi bukan rasul. Ya kan? Ya, gimana ayat itu? Ya, wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Muhammad itu penutup para nabi, yang ditutup itu nabi, rasul kan enggak, bukan wa khatamal mursalin kan. Hanya saya ini bukan nabi, saya ini rasul. Nah, gitu. Ya, jadi tidak benar. Ya, karena setiap rasul pasti nabi, tapi tidak setiap nabi itu pasti rasul. Kalau rasul yang ditutup bisa jadi masih ada nabi, tapi kalau nabi yang ditutup otomatis rasul juga selesai, tidak ada lagi. Jadi nggak perlu disampaikan penutup para rasul. Penutup para nabi sudah sekaligus, rasulnya juga selesai. Ya. Kalau ulama, ya ulama itu bukan pewaris. Ya, ulama itu pewaris para nabi, bukan pewaris rasul ya. Wa innal ulama warasatul anbiya, bukan warasatul mursalin. Pewaris para nabi. Loh, kok bedanya apa, Pak? Ya. Nabi itu orang yang Allah berikan kelebihan berupa berita, informasi, ya, baik informasi yang telah lalu maupun informasi yang akan datang, gitu, ya. Makanya Nabi Muhammad kan sering mengatakan nanti akan terjadi begini begitu. Itu semua dalam bahasa kita disebutnya prediksi, bahasa Al-Qur'annya disebut nubuat. Ya. Nanti akan begini-begini, itu namanya nubuat, ya. Dan itu semuanya didasarkan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, nabi itu tugasnya hanya menyampaikan, tidak boleh menambah, tidak boleh mengurangi. Gitu ya. Nabi itu hanya menyampaikan, tidak boleh menambah, tidak boleh mengurangi. Ketika akan ada perubahan, penambahan atau pengurangan, maka Allah akan hadirkan rasul. Gitu. Ya. Jadi kalau rasul tuh boleh, kalau nabi cuma menyampaikan. Makanya ulama tidak boleh menambah-nambah, tidak boleh mengurang-urangi syariat. Ya. Gitu. Nah, celakanya ulama kita banyak tuh menambah-nambah, ya, syariat, menambah-nambah, ya, hadis-hadis palsu gitu kan. Ya, tidak boleh. Ya, makanya Nabi menjelaskan wa innal ulama warasatul anbiya, bukan warasatul mursalin. Ya. Nah, jadi kita tidak bisa mengikuti beliau dalam kapasitasnya sebagai nabi, ya. Kita juga tidak bisa mengikuti beliau dalam kapasitasnya sebagai rasul, ya. Nah, kalau pemimpin masih bisa, ya. Walaupun kalau mau menjadi pemimpin dunia, peluang kita kecil, ya. Banyak yang sudah telat umur kita ini, ya. Nah, yang paling mungkin dan
yang harusnya kita bisa lakukan adalah mengikuti beliau dalam kapasitasnya sebagai ayah. Ya. Jadi ini yang paling bisa kita lakukan. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, dari semua nabi dan rasul yang saya baca di dalam Al-Quran itu, yang paling care, yang paling peduli, yang paling banyak perhatiannya terhadap anak dan keturunan adalah Nabi Ibrahim. Ya, tadi diantaranya juga dibacakan toh waktu kita sholat di sini ya. Rabbi inni askantu ya min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah, ya, supaya anak-anaknya itu mendirikan sholat, ya. Kemudian juga wajnubni wa baniya, bukan cuma aku tapi juga anak-anakku. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya, jadikanlah aku dan anak-anakku ini orang-orang yang tidak menyembah patung itu, asnam. Dan lagi tadi juga dibaca oleh Ustaz ya, salat Rabbi ja'alni muqimas salati, ya, ya Allah jadikanlah aku orang yang selalu mendirikan salat. Tapi tidak berhenti sampai di situ, ya, wa min dzurriyyati, dan juga anak dan keturunanku, selalu gitu, ya. Jadi beliau ini kepeduliannya terhadap anak-anak generasi itu luar biasa, ya. Nah karena itu momen bulan haji, momen Idul Adha ini, ya, harusnya juga menjadi momen kita untuk menambah perhatian kita kepada anak-anak dan keturunan kita, ya. Kita dalam hari-hari itu kebanyakan berdoa untuk kita, ataupun kalau ada untuk yang lain, untuk orang tua kita, ya. Nah jadi mulai sekarang dan seterusnya ketika kita berdoa untuk kita, ya, untuk orang tua kita juga, dan juga untuk anak-anak kita, ya. Jadi sandwich kita nih, kayak hamburger, ke atas juga ke bawah juga ya gitu. Jadi anak-anak kita juga jangan lupa, ya, terus kita doakan mereka setiap hari. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, intinya bahwa, ya, ketika kita berkeluarga, ketika kita menikah, ketika kita mempunyai anak, ya, jangan asal punya anak, ya. Kalau menikah cuma untuk punya anak, maka semua orang bisa, ya kan? Sekarang dia nikah, tahun depan dia punya anak, gitu toh. Tapi pernahkah kita merencanakan anak-anak kita itu untuk jadi apa? Kan jarang, ya. Jadi kita sering terbuai oleh pernyataan-pernyataan yang, ya, kesannya humanis gitu ya, tapi sebenarnya salah. Gimana? Saya mau Pak, ya udah natural saja, seperti air di sungai gitu, ngalir aja hidup ini, gitu ya. Ngalirnya benar, tapi akan lebih baik kalau sungai itu juga direncanakan sehingga jarak tempuhnya itu menjadi lebih dekat. Kan sungai itu kelak-kelok begitu kan, jadi jauh dia tuh. Kalau bisa ditata cepat,
atau dengan waktu yang sama dengan orang lain tapi produktivitasnya lebih banyak. Ya. Jadi begitu. Ya, setiap kita harus merencanakan anak-anak kita ini mau jadi apa. Ya. Nah, mau jadi apanya? Nah, nanti insya Allah pada saat sholat Idul Adha ya kita bahas lebih banyak. Intinya bahwa anak-anak kita harus jadi orang-orang besar. Ya, jangan anak kita seperti kita. Ya, kalau anak kita sama dengan kita, maka kita jadi orang tua gagal itu. Ya, salah satu ciri indikasi orang tua yang berhasil adalah ketika anaknya lebih hebat dari orang tuanya, gitu. Ya, jangan sama dengan orang tuanya. Ya, anak kita harus lebih hebat dari kita. Nah, jadi bapak-bapak yang sekarang sudah S1 ini, anaknya harus S2 itu. Ya, gitu tak? Jangan ayahnya S1, anaknya malah SMA, ini gagal. Ya, ayahnya S1, anaknya S1 juga masih gagal. Jadi kalau ayahnya sudah S1, anaknya minimal S2. Ayahnya S2, anaknya S3 gitu. Ya kan? Ya, kalau anaknya S3 dokter, bapak anaknya apa lagi? Ya kita cari lagi nanti. Kan gitu. Ya. Ya, anak kita harus jadi orang-orang besar gitu. Jangan anak-anak kita ya hidup di dunia ini cuma menjadi pelengkap penderita. Jadi objek sejarah, ya, objek peradaban. Jadi santapan bandar narkoba, ya, santapan bandar-bandar judi online gitu. Ya. Gitu. Tapi bagaimana anak-anak kita jadi para pelaku sejarah? Ya, bahkan kalau mungkin jadi penentu sejarah. Ya, kita sedih ini. Kaum muslimin di Indonesia itu jumlahnya 200 juta lebih. Tapi mana peran kita? Tidak ada. Ya, dari segi kekayaan negara yang kita merdekakan, ini memerdekakan bangsa ini kan kaum muslimin, ulama, habaib, ya, santri. Ya, setelah itu kita berikan pada orang lain. Ini kalian kelola negara ini, kami mau zikir di masjid. Kan begitu kita. Ya, alergi dengan masalah-masalah yang urusannya negara. Walhasil sekarang kekayaan negara kita cuma dimiliki oleh 4% manusia saja. Dan itu bukan muslim banyak. Ya, pos-pos strategis bangsa ini juga bukan kaum muslimin yang duduk di situ. Jadi kita hanya menjadi objek sejarah, menjadi penonton sejarah saja. Nah, karena itu ke depan kita coba rubah bagaimana anak-anak kita menjadi para pelaku sejarah dan bahkan penentu sejarah. Ya, dengan kata lain anak-anak kita harus menjadi orang-orang besar di negeri ini. Nah, ini yang hadir-hadir nih anak-anak. Siapkan. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk itu ada beberapa kecerdasan yang harus kita perhatikan pada anak-anak kita kalau mereka mau menjadi orang-orang yang leading. Ya, anak kita, cucu kita, kan kalau di sini udah banyak yang punya cucu juga. Ya, ada 6 kecerdasan yang harus kita bangun pada diri anak-anak kita, cucu kita, supaya mereka jadi orang-orang yang leading besar. Kecerdasan yang pertama adalah IQ, Intelligentsia Quotient. Ya, IQ ini sebahagiannya given dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, kalau mau tahu berapa skor IQ kita ya dites, ada psikotes kan, ngisi-ngisi gitu. Ada yang IQ-nya 100, 120 misalnya ya. Ada yang 70. Nah, kalau 70 tuh dia berkebutuhan khusus itu. Ya, kalau bahasa kampungnya idiot. Gitu ya. Ada orang badannya tuh normal, fisiknya normal, ya, tapi IQ-nya begitu dites cuma 70. Tes lagi ya nggak sampai 80, 70 berapa gitu. Nah, itu berkebutuhan khusus namanya, idiot ya. Ya. Ada yang 100, 120 gitu ya. Nah, dulu zaman saya kecil itu ukuran anak hebat itu dilihat dari tes IQ-nya. Makanya zaman dulu ada istilah IQ jongkok. Ya, saya ingat Pak. IQ lu jongkok sih gitu. Ya. Nah, sebagiannya given dia dari Allah Subhanahu wa taala, sebagian lagi kita asah dengan pendidikan, dengan sekolah. Ya. Dan kita ya, kaum muslimin atau bangsa Indonesia ini kan, kalau kita bicara bangsa Indonesia kan kita bicara kaum muslimin karena penghuni terbesarnya adalah kaum muslimin. Kita masih sangat lemah terhadap persoalan ini. Ya, rata-rata orang Indonesia ini pendidikannya baru 8 tahun. Coba kita bayangkan kita akan membangun Indonesia sebesar ini dengan berbekal pendidikan cuma 8 tahun. Ya, nggak mungkin, berat sekali. Ya, Depok aja yang udah begini gemerlapnya, begini meriahnya, pendidikan kita baru di angka 11, belum tamat SMA orang Depok ini. Ya, jadi berat. Sementara orang-orang Yahudi, orang-orang Israel tuh yang kalau kita sholat kan kita minta perlindungan kepada Allah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub. Siapa itu ghairil maghdub? Yahudi. Ya. Tapi pendidikan mereka itu luar biasa. Setiap 1 juta orang Yahudi itu ada 16.000 yang bergelar doktor. Sedangkan orang Yahudi di dunia ini cuma ada sekitar 15 juta. Di Palestina itu sekitar 7 sampai 6 juta, ada di Eropa, ada di Amerika, Kanada, tapi ratusan ribu saja. Yang banyaknya di Palestina. Ya. Nah, wajar kalau kemudian mereka bisa menguasai dunia ini. Ya, hampir semua. Telekomunikasi kan, Google, YouTube gitu. Ya, mereka yang kelola. Microsoft. Ya, bukan saja bisnis Microsoft sekarang, bisnis di dunia kesehatan juga toh. Bisnis vaksin. Nawarin vaksin ke Indonesia. Ya. Gitu. Air segala, air minum kemasan, AMDK itu air minum dalam kemasan, itu kan yang paling besar dia punya di Indonesia, punya mereka. Ya, dulu awalnya anak-anak kita diberikan beasiswa studi tentang air. Ya, kita kan bangga anak kita sekolah ke luar negeri toh, gratis pula. Itu kalau bayar kan bisa ratusan juta. Pulang bawa gelar master, bawa gelar PhD. Tapi kita nggak sadar sebetulnya itu proyek untuk pengambilan sumber daya kita, resources alam kita. Pada saat anak-anak kita presentasi, ujian tesisnya, ujian doktornya, gitu ya, kan dia menyampaikan tuh
di Sukabumi, nah, gitu. Ada sumber air ya dengan deposit sekian miliar meter kubik ya, debitnya sekian gitu. Dibuat trek Sukabumi, sini. Kan dibeli itu semua ya. Itu, maka jadilah air minum dalam kemasan kita ya. Nah, setiap tahun mereka mendapatkan untung sekitar 11 triliun. Nah, pajak yang mereka bayar ke kita cuma sekitar 360 miliar. Dan pajak itu sudah habis untuk membuat jalan menuju kilang air mereka. Itu kita dapat apa? Nggak dapat tenaga kerja doang gitu ya. Jadi mereka pendidikannya bagus ya, ada banyak lah ya, sehingga dengan gitu mereka bisa membiayai berdirinya negara Israel. Kita tadi cuma 8 tahun kelas 1, kelas 2 SMP gitu ya, kelas 8, kelas 2 SMP. Berat. Ya, nah karena itu ayo ini kita pacu. Biarlah rumah kita sederhana sajalah, yang penting nggak bocor, yang penting nggak kehujanan gitu ya. Jangan rumah kita megah gitu, tapi anak-anak kita sampai kelas 8 ya. Biarlah kendaraan kita sederhana saja, yang penting gelinding lah gitu ya. Ya, tapi anak-anak kita sekolah, kalau masih ada kemampuan sekolah kan setinggi-tingginya. Ya, ibu-ibu juga gitu. Ya Bu, biarlah nggak usah pakai gelang, ya, nggak usah pakai kalung. Ya, penting anak-anak kita sekolahnya baik. Jangan gelangnya 16 gitu, jalannya sampai miring-miring tangan. Di majelis bentar-bentar garukan kepala, itu ibu-ibu ya, bukan karena gatal rambutnya, cuma karena pengen ngunjukin aja ada 16 gelangnya ya. Tapi sekolah anaknya SMP doang ya. Nah ini jadi sebagiannya given, sebagiannya kita asah melalui pendidikan. Jadi ini kecerdasan yang pertama, IQ. Nah, ternyata ya dulu tuh orang tuh sudah, wah ini bakalan jadi orang sukses nih kalau IQ-nya tinggi. Ternyata banyak orang yang IQ-nya tinggi juga gagal ya dalam kehidupan. Nah, maka kemudian para pakar pendidikan mencari lagi, ini apalagi yang diperlukan. Oh, ternyata ada lagi namanya EQ, emotional quotient. Jadi orang kalau otaknya cerdas tapi temperamental gitu, itu juga akan nampak bodoh. Orang kalau lagi marah kan seperti orang bodoh ya. Jadi di samping IQ-nya baik, EQ-nya juga harus baik. Dan ini senada dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi EQ itu bukan sesuatu yang baru. Nabi kita sudah 14 abad yang lalu sudah menjelaskan, cuma kitanya aja yang nggak aware gitu ya. Kita kan kalau ngaji gitu cuma untuk konsumsi telinga saja. Kalau orang-orang di luar sana kan mereka teliti itu ya. Ya, hadis-hadis Nabi sekalipun mereka bukan muslim tapi mereka dalami terus. Tinggal mereka jadi Islam apa enggak tergantung ada kesombongan apa enggak di dalam jiwanya. Termasuk orang-orang Yahudi itu tahu betul hadis-hadis Nabi itu. Ya. Mereka meyakini betul hadis Nabi Muhammad SAW itu benar. Cuma mereka enggak mau beriman kepada Nabi karena ada hasad saja, kedengkian di mereka. Mereka ingin Nabi terakhir itu dari kalangan mereka. Ya, contohnya misalnya
mereka ini sekarang sedang menanami pohon gorkot sebanyak-banyaknya. Ya. Kenapa mereka menanam pohon gorkot? Mereka tahu hadis Nabi bahwa nanti akan terjadi yang namanya malhamah kubro, perang besar-besaran antara orang-orang Muslim dengan orang-orang Yahudi. Nah, nanti orang Yahudi itu sampai ya kocar kacir, mereka sembunyi. Ada yang sembunyi di balik pohon, ada yang sembunyi di balik batu. Nah, nanti kata Nabi, pohon dan batu itu akan bicara. Wahai Muslim, wahai Abdullah, di belakangku ini ada Yahudi, bunuh dia. Itu. Ya. Kecuali pohon gharqad. Ya. Kenapa? Fa innahu min syajaril yahud. Karena pohon itu adalah pohonnya Yahudi. Nah, makanya sekarang mereka menanami pohon gorkot yang banyak. Mereka tahu dari hadis Nabi. Ya. Jadi mereka dalami betul. Nah, kita kan cuma dengar gitu aja, ya, enggak kita dalami. Nah, ternyata masalah EQ ini sudah Nabi sampaikan 14 abad yang lalu. Gimana hadisnya? Ini beliau menyampaikan, al-kayyisu, ya, kayyis. Kayyis itu artinya cerdas secara emosi. Kalau cerdas secara intelijensia itu namanya zaki, bahasa Arabnya zakiyun, pakai zal, bukan pakai zai. Kalau pakai zai itu artinya suci. Kalau zaki pakai dal yang ada titiknya itu namanya pinter, pinter akademik. Nah, itu zaki. Ya, kalau pinter emosinya namanya kayyis. Ya, jadi kalau ada anak namanya kayyis atau kaisha, itu dari kata itu, dari hadis itu. Ya, kata Nabi, al-kayyisu mandana nafsahu. Orang yang cerdas itu adalah orang yang pandai mengelola emosinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan kemudian dia bekerja untuk sesudah matinya. Dua tuh, ya. Dia pandai mengelola emosinya dan dia selalu bekerja mempersiapkan untuk setelah mati. Nah, itu orang yang cerdas. Ya. Nah, jadi sekali lagi tadi, kecerdasan intelijensia saja belum cukup untuk membuat orang survive. Dia butuh lagi kecerdasan emosi. Ya. Nah, tapi ternyata orang yang IQ-nya bagus, EQ-nya bagus, kok begitu dia mengalami kegagalan sedikit, dia lari ke narkoba. Iya toh? Atau dia gagal sedikit, bunuh diri, atau dia pergi ke dukun. Maka para pakar pendidikan mencari lagi nih, apa lagi yang kurang? Oh, ternyata ada lagi yang dibutuhkan, namanya SQ, spiritual quotient. Ya. Jadi ini juga mesti kita perhatikan. Ya, dan kita alokasikan energi kita untuk itu. Ya, kita kan baru banyak mengalokasikan untuk pendidikan dan kesehatan anak-anak kita, ya. Tapi untuk spiritualitasnya masih rendah sekali anggaran kita untuk itu. Ya, kita rela mengeluarkan bayaran SPP anak kita 1 bulan 1 juta. Ya, itu baru yang sekolah resmi, belum yang lesnya lagi. Ya, sebulan 300, apalagi terus lesnya juga 2 tuh. Jadi sebulan bisa 2 juta tuh untuk menambah kualitas di
intelijensianya. Tapi begitu ngaji TPA bayar 50.000 aja kita dulu mahal banget itu kan. Ngaji pakai bayar pula gitu ya, komersil nih ustadznya segala macam. Ya jangan begitu gitu. Ya, itu kepentingan anak-anak kita. Ya, itu sekolah-sekolah itu kan itu udah disubsidi pula kan, dapat bos. Ini ngajar TPA di sini siapa yang mensubsidi guru-gurunya? Itu, ya. Makanya sekarang orang jarang yang pada mengajar TPA itu kan, mereka waktunya habis tapi tidak sebanding dengan pendapatannya, sementara mereka punya kebutuhan di rumah. Ya, jadi janganlah begitu. Ini bagian dari yang harus juga kita tumbuhkan. Ya, jadi IQ, EQ, SQ. Nah, kalau 3 kecerdasan ini ada pada anak-anak kita, maka cukup untuk membuat dia survive, bertahan seperti kita ini. Ya. Tapi kita kan nggak ingin anak-anak kita cuma survive. Kita ingin anak-anak kita leading, jadi orang-orang besar tadi itu. Kita ingin anak kita jadi presiden gitu. Ya. Kita ingin anak-anak kita jadi orang terkaya di negeri ini gitu. Ya. Kita ingin anak-anak kita tuh jadi orang-orang yang paling profesional di bidangnya nanti. Ya, kita ingin anak-anak kita jadi pemikir-pemikir besar. Nah, kalau itu maka tidak cukup hanya dengan 3 kecerdasan tadi. Ya, ada lagi tambahan 3 lagi. Ya, apa? Yang keempat SQ lagi, tapi bukan spiritual quotient. Yang keempat namanya social quotient. Kecerdasan sosial. Jadi anak-anak kita juga harus pandai bergaul. Ya, karena itu jangan anak-anak kita dikurung. Jangan main kurung. Nanti pulang-pulang bawa kata-kata kotor gitu ya. Nggak bisa, jangan dikurung. Biarkan dia bermain. Kalaupun kemudian terkontaminasi dengan hal-hal negatif, ya yuk kita bersihkan lagi di rumah. Ya, biarkan, nanti dia akan jadi imun gitu. Beda dengan anak kalau dikurung, dia tidak imun nanti, begitu saatnya dia harus keluar, dan kita kan nggak akan mungkin kurung dia sampai dewasa kan, ada saatnya dia harus mandiri keluar. Nah, biasanya dia nggak tahan tuh. Begitu keluar dia kaget dengan dunia luar, hancur itu. Ya, biarkan dia main dengan teman-temannya. Pulang-pulang bawa hal negatif, kita luruskan lagi gitu. Ya, dan ini sunnah Nabi perintahkan begitu. Dalam hadis beliau menjelaskan, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'min la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang mukmin yang bergaul, yukhalit itu bercampur, ya. Orang mukmin yang bergaul dengan masyarakat dan dia bersabar terhadap keburukan-keburukan, terhadap hal-hal negatif yang ada di masyarakat, itu lebih baik daripada orang mukmin yang tidak bergaul dan tidak bersabar. Dia mukmin tapi dia nggak mau gaul gitu. Oke, dia pergi ke masjid, terus pulang, tutup pintu, tutup gorden, nanti azan dia ke masjid lagi, datang pulang. Nabi nggak menghendaki. Kita bergaul. Oke, di masyarakat, namanya orang bergaul kan pasti saja ada keburukan gitu. Tapi itu lebih baik daripada yang tidak bergaul, ya, sendiri aja.
ya, soleh dia sendiri, ya, gitu. Jadi anak-anak kita juga harus diinteraksikan, ya. Makanya kita butuh ruang untuk anak-anak kita, toh. Ini jangan sampai dibangun taman-taman, ya. Oke lah, mau parkir di sini nih boleh lagi, ya. Tapi kalau sampai parkir di lapangan sana, jangan. Kita tutup satu lapangan, nggak boleh. Itu buat anak-anak kita bermain, ruang mereka berinteraksi sosial, ya. Nanti kalau tidak, ya, kalau kecilnya nggak pernah diberi waktu dan ruang untuk bermain, nanti udah gede dia baru main, kan rugi kita. Harusnya dia produktif baru dia main tuh, ya. Seperti di kita kan, umur 40 masih main layangan, 40 masih ngadu ayam, ngadu ikan cupang gitu. Kenapa begitu? Dulu waktu kecil nggak pernah dikasih main oleh ayahnya tuh, kurang bahagia. Kan rugi kita, ya. Biarkan masih kecil dia, itu hak anak. Ada 31 hak anak tuh. Salah satunya adalah dia hak bermain, gitu, ya. Saya dulu waktu SMA tuh banyak teman-teman saya tuh yang kalau sekolah SMA tuh dia bawa buku cuma satu buku tuh, itu pun dilipat dua, dimasukin kantong. Sekolah antara masuk dan tidak itu hampir sama. Tapi sekarang rumahnya pada di Pesona Kayangan tuh. Lah, yang lain yang prestasinya ranking 1 sampai 3 rumahnya di kampung. Ya. Kenapa begitu? Ini mereka pada pintar gaul, gitu, ya. Jadi jangan khawatir kalau anak bapak pintar gaul tuh itu aman, insya Allah. Ya, gitu. Jadi jangan terlalu dengan nilai-nilai negatif itu. Biarkan itu menjadi vaksin buat dia. Ya, ini kayak ayam kampung dengan ayam negeri toh. Ya, ayam kampung kan dia main cari makan sendiri, tidurnya pun di pohon gitu kan. Tapi kan dia kuat, kehujanan pun nggak apa-apa gitu. Itu ayam negeri taruh di kandang, makan dikasih, disiapin, minum dikasih gitu. Ada geledek dikit aja mati semua sekandang. Ya udah, anak kita biarkan dia bermain, ya, gitu. Jadi yang keempat namanya social quotient, ya, kecerdasan sosial. Nah, yang kelima yang kita butuhkan juga anak-anak kita adalah financial quotient, ya, FQ. Anak-anak kita juga harus jagoan making money, ya. Mau jadi orang besar modalnya juga besar, ya kan? Jadi wali kota aja misalnya, ya, paling dikit 20 miliar, ya. Dari mana duitnya? Ya kita siapkan sendiri, gitu. Jadi gubernur Jawa Barat ya sekitar 500 miliar, gitu. Jadi presiden berapa T itu, ya, gitu. Nah, jadi ini juga anak-anak kita juga harus dilatih, trial, diberikan challenge, bisa nggak nyari duitnya, gitu. Ya, bikin di sini kalau perlu acara market day. Tapi anak-anak yang ini kan tendanya udah saya kasih kan Pak, jadi dapat tenda nggak Pak RW di sini? Hah? Kita dapat tenda nggak di sini? Dapat. Nah, tendanya udah ada, soundnya sudah ada. Kalau selama ini kan market day-nya tuh ibu-ibu, ya, laptopnya udah ada, udah komplit. Nah, bikin market day nanti remaja sama anak-anak tuh, bapak-bapaknya yang belanja, anak-anaknya yang dagang. Latih dia berdagang sejak kecil, berbisnis sejak kecil, itu hingga nanti dia jadi orang-orang yang terampil, ya. Nah, yang keenam adalah political quotient yang kita butuh juga dari anak-anak kita untuk kita bangun,
adalah kecerdasan politik. Ya, cerdasan supaya nggak dibohongin kayak kita sekarang ini nih. Ya, dibohongin gitu oleh orang yang sedih. Indonesia ini ya darurat kebohongan. Ya, dan kita badan gede tapi ya gampang 200 juta dibohongin oleh satu orang doang. Ya, karena kita nggak ngerti politik, kita ya mudah terkesima dengan hal-hal yang atraktif gitu kan, ya, tapi substansinya nggak ada gitu, ya. Nah, jadi political quotient, anak-anak kita harus ngerti politik itu, ya, walaupun tidak harus menjadi anggota parpol, ya, itu pilihan. Tapi kalau ngerti politik itu sesuatu yang harus, ya. Ada seorang ulama dari Mesir namanya Hasan al-Banna. Pernah dengar nama itu? Belum ya? Nah, padahal harusnya beliau ini disejajarkan dengan Soekarno-Hatta, founding fathers. Ya. Indonesia proklamasi tahun berapa? 17 Agustus 45 toh? Ya. Tapi kan tidak semua negara mengakui kemerdekaan kita. Seperti Palestina kan sekarang nggak ada yang mengakui kan? Ya, malah Israel yang diakui itu tahun 1948. 14 Mei 48 berdiri sebuah negara baru namanya Israel. Tanggal 15 Mei 48 itu habis masa pengelolaan Inggris terhadap kawasan itu. Sehari sebelum masa otoritas Inggris selesai, Israel diproklamirkan oleh Ben Gurion. Semua dunia mengakui. Ya, Indonesia merdeka proklamasi 17 Agustus tahun 45, tapi kan tidak ada yang mengakui kemerdekaan kita, ya toh? Nah, kalau terus itu terjadi maka kemerdekaan kita batal. Jadi baru merdeka secara de facto, secara de jure belum, ya itu. Nah, negara mana, orang mana yang pertama kali mengakui kemerdekaan kita? Yang pertama kali adalah Palestina, tapi belum dengan surat, baru dengan lisan. Itu mufti Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, lewat siaran radio Palestina. Ya. Nah, kemudian yang pertama kali mengakui dalam bentuk surat resmi negara adalah Mesir. Ketika itu Mesir masih dipimpin oleh Raja Farouk. Nah, yang mendesak Mesir mengeluarkan itu adalah ulama namanya Hasan al-Banna. Dia mendemo Raja Farouk, mendesak Raja Farouk untuk segera mengeluarkan dukungan terhadap kemerdekaan RI. Ya, maka akhirnya Raja Farouk mengeluarkan surat itu. Nah, mendengar Raja Farouk mengakui kemerdekaan kita, maka Presiden Soekarno membentuk tim delegasi. Ya, ada Agus Salim, ada A.R. Baswedan, ada sekitar 7 orang. Pergi itu ke Mesir menjemput surat itu. Ya. Nah, yang 6-nya lanjut roadshow ke negara-negara Arab lainnya minta dukungan, 1 orang pulang bawa surat itu, karena ini dokumen luar biasa nilainya. Kalau ketahuan disita, nggak jadi merdeka kita. Kan ditaruhnya dokumen itu di kaos kaki. Orang yang bawa pulang itu namanya A.R. Baswedan. Ya, itu diberikanlah surat itu kepada
Presiden Soekarno girang, luar biasa dukungan tertulis sebagai tanda terima kasih. Soekarno memberikan tanah kepada pemerintah Mesir di Menteng, ya, tanah atas dukungan pemerintah Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia, ya. Nah, orang yang mendesak pemerintah Mesir itu namanya Hasan al-Banna, tapi nggak pernah namanya disebut sekalipun dalam sejarah kita toh. Nah, ini namanya kejahatan sejarah. Nah, kenapa begitu ya? Karena tadi kita nggak care dengan politik, kita nggak care dengan sejarah kita, ya, sehingga orang bisa sembarangan. Padahal nama Soekarno itu ada di Aljazair, Jalan Soekarno, gitu, ya. Harusnya kan di sini di Jakarta tuh jalan, apakah sekelas Gatot Subroto, MT Haryono, Sudirman tuh harusnya ada tuh Jalan Hasan al-Banna, gitu. Enggak ada, ya. Nah, kenapa Soekarno ada di Aljazair? Dulu waktu Aljazair dijajah oleh Prancis, Soekarno ini kan sangat gak demen kalau ada penjajahan, ya. Terlepas dari kekurangan beliau, tapi beliau itu hebat. Beliau undang konferensi Asia Afrika supaya jangan ada negara di Asia dan Afrika yang dijajah, gitu. Nah, sekarang tinggal satu Palestina nih yang masih belum selesai. Itu Soekarno tuh sangat anti dengan penjajahan. Nah, ketika Aljazair dijajah oleh Prancis, Soekarno pernah mengirim tentara, pernah mengirim bantuan militer ke sana. Nah, pemerintah Aljazair itu bentuk terima kasihnya salah satunya ada Jalan Insinyur Soekarno. Ya, di kita nggak ada kan Jalan Hasan al-Banna. Coba Bapak buka lagi di Google nanti, Hasan al-Banna dan kemerdekaan RI. Masih ada foto-fotonya lengkap itu. Ya. Ketika delegasi Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Hasan al-Banna dan Jamaah Ikhwanul Muslimin, ya, di Mesir. Nah, Hasan al-Banna pernah mengatakan begini, al-muslimu la yatimmu islamuhu illa idza kana siyasiyan. Seorang muslim belumlah sempurna keislamannya sebelum dia menjadi politisi, sebelum dia menjadi politikus, ya. Apakah harus jadi anggota partai politik? Tidak harus, tapi mengerti politik itu harus, ya. Kalau mau jadi anggota parpol juga silakan, ya, tapi mengerti politik itu semua kita harus. Jadi ini sekali lagi 6 kecerdasan, ya. Satu apa tadi? IQ. Yang kedua EQ. Yang ketiga SQ, spiritual quotient. Yang keempat social quotient. Yang kelima financial quotient. Dan yang keenam political quotient, kecerdasan politik, ya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam membimbing dan mendidik anak-anak kita sehingga mereka menjadi orang-orang besar di masanya, insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Itu saja barangkali, monggo kalau ada yang mau menambahkan saya kembalikan dulu ke Pak Rohani.